Baik, yang pertama kita akan membahas abstrak. Penelitian hukum normatif ini mengkaji harmonisasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD ke dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan teori dualisme. Ratifikasi ketentuan internasional tersebut mengafirmasi kedaulatan negara dalam menyesuaikan penerapan norma asing dengan regulasi domestik. Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada sektor pelayanan publik secara faktual masih terhambat oleh diskriminasi struktural. Kasus penolakan seleksi CPNS, Uri Handayani, menjadi jurisprudensi penting yang membuktikan belum terwujudnya kesetaraan keadilan dan aksesibilitas ketenaga kerjaan bagi kelompok disabilitas di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke latar belakang. Pergeseran paradigma perlindungan hak asasi manusia atau HAM belum berhasil menghapus praktik diskriminasi legalistik terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Sistem dualisme hukum, yaitu ratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menuntut transformasi norma internasional ke dalam regulasi domestik agar memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Adanya paradoks dalam political will. Kemudian ketimpangan nyata antara aturan tertulis dan praktik pelayanan publik masih terjadi secara masif pada beberapa sektor. Kemudian kajian ini membedah akar ketimpangan tersebut melalui kacamata dualisme hukum dan political will untuk merumuskan rekomendasi kebijakan publik yang inklusif. Di mana rumusan masalah pertama itu adalah bagaimana penerapan teori dualisme dalam proses transformasi norma CRPD ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Yang kedua, rumusan masalah kedua kami menyajikan bahwa bagaimana bentuk kesenjangan substansial antara standar internasional CRPD dan implementasinya dalam pelayanan publik disabilitas di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, pendekatan perundang-undangan atau status of rights, menelaah berbagai peraturan antara lain UU TR 1945, UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang kedua, pendekatan konseptual atau conceptual approach, yaitu dengan mengkaji konsep dan teori hukum yang relevan, khususnya teori dualisme, teori monisme, konsep kedaulatan negara atau sovereignty, political will, serta teori harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional. Karakteristik penerapan teori dualisme. Karakteristik penerapan teori dualisme di Indonesia dapat kita lihat melalui 4 poin krusial. Yang pertama, adanya jeda waktu dalam proses ratifikasi. Indonesia menandatangani CRPD pada tahun 2007, namun baru meratifikasinya pada tahun 2011. Jeda ini membuktikan bahwa penandatanganan saja tidak langsung menciptakan keberlakuan domestik. Kedua, peran konstitutif parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Keterlibatan DPR dalam pengesahan undang-undang ratifikasi bukan sekedar formalitas, melainkan tindakan nyata untuk mengangkat dan memasukkan nilai-nilai internasional ke dalam tata hukum nasional secara aktif. Ketiga, mekanisme hierarki dan konfliknya. Setelah diratifikasi, kedudukan CRPD setara dengan undang-undang berdasarkan asas lex superior. CRPD memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Namun, jika berbenturan dengan undang-undang lain yang setingkat, penyelesaiannya menggunakan asas lex specialis atau lex posterior. Yang keempat adalah supremasi konstitusi. Meskipun CRPD telah ditransformasikan menjadi norma nasional, kedudukannya tetap berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi, sehingga seluruh norma CRPD wajib selaras dan tidak boleh melampaui batasan konstitusi Indonesia. Penerapan teori dualisme dalam transformasi CRPD. Indonesia menerapkan teori dualisme dalam proses membawa norma CRPD ke dalam sistem hukum nasional. Dalam teori ini, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem yang terpisah dan berdiri sendiri. Konsekuensinya, norma internasional seperti CRPD tidak dapat berlaku otomatis secara domestik tanpa melalui proses legislasi nasional terlebih dahulu. Proses transformasi ini dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, transformasi formal atau legitimasi. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD, langkah ini memberikan dual status pada CRPD, di mana ia mengikat Indonesia secara internasional, sekaligus bagian dari hukum nasional. Kedua, transformasi substantif atau operasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini yang berfungsi sebagai regulasi pelaksana atau implementing legislation agar nilai-nilai dalam CRPD dapat dioperasikan secara nyata di berbagai sektor kehidupan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kemudian pembahasan pertama, tantangan implementasi dan dinamika peradilan.
Yang pertama, ketergantungan legislatif, sehingga pengadilan kesulitan menerapkan standar CRPD secara langsung akibat ketiadaan aturan pelaksana sektoral yang spesifik. Kemudian lemahnya kapasitas daerah, bahwa harmonisasi kebijakan terhambat oleh rendahnya pemahaman aparatur di daerah terhadap hukum internasional dan hak disabilitas. Selanjutnya, dinamika crepimonism menjadikan pada sistem dualisme mulai mencair ketika hakim menggunakan prinsip CRPD sebagai acuan tafsir dalam memutus perkara. Baik, kita masuk pada analisis selanjutnya, yaitu berkaitan dengan analisis setiap pasal yang sudah kami laksanakan dengan cara menggabungkan ataupun menselaraskan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dengan Undang-Undang ataupun dengan CRPD yang dari ratifikasi tersebut. Bagaimana hasil ataupun ratifikasi yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap CRPD? Yang pertama, yaitu di pasal 12 berkaitan dengan pengakuan hukum, di mana kita ketahui seluruh ataupun sebagian masyarakat disabilitas di Indonesia ini masih menganggap bahwa kelompok-kelompok tersebut, yaitu disabilitas, memiliki mental yang tidak tepat, tidak cakap seperti itu, sehingga harus adanya diwakili. Sedangkan kami berpendapat bahwa itulah hak asasi manusia untuk dalam pengakuan hukum. Yang selanjutnya di pasal 25 itu berkaitan dengan kesehatan, yaitu di mana Indonesia memberikan deklarasi khusus ya berkaitan dengan hak reproduksi dari kelompok disabilitas, ataupun yang sudah kami sampaikan bahwa dengan adanya undang-undang nasional tersebut seringkali membatasi akses bagi disabilitas yang belum menikah dan memiliki keinginan untuk memperbanyak ataupun menghasilkan keturunan. Namun dengan adanya undang-undang ini justru membatasi. Yang selanjutnya pasal 24 berkaitan dengan pendidikan. Di Indonesia sendiri berkaitan dengan asas pendidikan itu masih adanya pemisahan yang sangat ketat ataupun sangat kuat antara siswa ataupun golongan manusia yang disabilitas dengan yang reguler. Jadi di Indonesia sendiri itu masih banyak atau menerapkan bahwa untuk sekolahan itu ada pemisahan antara reguler dengan disabilitas. Yang selanjutnya pasal 13 itu berkaitan dengan akses keadilan, di mana hukum acara pidana itu belum sepenuhnya mengakui peran pendamping ataupun penerjemah isyarat bagi sebagian kewajiban negara dalam setiap tahap pemeriksaan acara pidana, sehingga banyak sekali saksi-saksi ini yang dari disabilitas, namun secara pengakuan untuk pendampingan ataupun penerjemah isyarat itu masih belum diatur. Yang selanjutnya pasal 27 itu berkaitan dengan syaratan pekerjaan. Banyak sekali perusahaan itu yang mensyaratkan merekrut salah satu ataupun sebagian dari calon pekerja itu harus dengan isyarat ataupun harus dengan syarat sehat jasmani dan rohani. Justru ini menjadi pembatas, ini menjadi penghalang untuk para disabilitas memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki pekerjaan yang layak, karena sebagian perusahaan memandang bahwa disabilitas ini tidak memiliki kemampuan di bidang-bidang tertentu. Untuk itu adanya pensyaratan harus sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya pasal 9 berkaitan dengan pekerjaan. Antara perjanjian yang diratifikasi dan realitas infrastruktur di Indonesia, banyak sekali fasilitas publik di dalam perusahaan ataupun di fasilitas publik yang lainnya itu belum standar universal design, sehingga belum ataupun masih banyak tempat-tempat yang belum menerapkan lokasi ataupun desain yang ramah disabilitas seperti itu. Yang kemudian saya akan membahas berkaitan dengan kesenjangan antar pasal. Setelah kita melihat seperti apa gapnya antara CRPD dengan undang-undang yang diratifikasi, maka kita melihat kesenjangannya apa ya. Di dalam kesenjangan itu ada beberapa poin. Salah satunya adalah kesenjangan kapasitas hukum tadi di pasal 12. Untuk itu Indonesia belum sepenuhnya mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas secara serta-merta karena masih adanya sistem pengampuan dalam KUH pidana ataupun KUH perdata. Untuk itu memungkinkan sekali pencabutan kapasitas hukum seseorang dan penggantian pengembalian keputusan oleh kurator. Jadi di sini menjadi salah satu problem ataupun salah satu kesenjangan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya kesenjangan pendidikan inklusif. Sesuai dengan pasal 24 bahwa berkaitan dengan pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia cenderung memisahkan ataupun membagi antara masyarakat dengan disabilitas dengan masyarakat yang reguler ataupun masyarakat yang pada umumnya. Yang selanjutnya kesenjangan akses keadilan sesuai dengan pasal 13. Akses penyandang disabilitas terhadap peradilan belum efektif karena Kitab Undang Hukum Acara Pidana belum sepenuhnya mengakomodasi berkaitan dengan perspektif disabilitas. Minimnya pendampingan dan dari ahli ataupun penerjemah bahasa isyarat itu juga membatasi bahwa penggunaan ahli ataupun penggunaan saksi yang memiliki atau yang sedang
dalam keadaan disabilitas. Yang selanjutnya berkaitan dengan kesenjangan hak dan kesehatan, maka sesuai dengan pasal 25 bahwa Deklarasi Indonesia membuka ruang pembatasan berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Jadi banyak sekali masyarakat disabilitas ini dipandang tidak pantas melakukan reproduksi, melakukan perkawinan, pernikahan, bahkan memperbanyak keturunan karena dikhawatirkan akan menimbulkan keturunan yang serupa dengan orang tua tersebut yang disabilitas. Justru ini memberikan pembatasan kepada masyarakat disabilitas. Padahal kita sesama makhluk hidup memiliki hak yang sama, hak asasi manusia. Dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kesenjangan ketenagakerjaan. Ini sangat erat dan sangat dekat dengan kita, bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan itu memberikan standar persyaratan rekrutmen itu adalah dengan syarat sehat jasmani dan rohani. Dan masyarakat disabilitas itu bukan berarti tidak sehat dan tidak jasmani dan rohani, bukan, melainkan dia memiliki keistimewaan, sehingga ini tidak dipandang menjadi salah satu hal yang harusnya dilindungi, justru malah dihindari. Yang selanjutnya kesenjangan aksesibilitas fisik, yaitu sesuai dengan pasal 9, yaitu berkaitan dengan infrastruktur pelayanan publik di Indonesia. Masih banyak sekali kita temui banyak sekali fasilitas-fasilitas publik ataupun dengan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang belum memiliki desain universal yang ramah disabilitas. Ini sangat perlu diperhatikan karena masyarakat disabilitas ataupun kelompok disabilitas ini seharusnya mendapatkan perilaku yang lebih istimewa, yang lebih khusus seperti itu. Justru seharusnya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih unggul. Selanjutnya berkaitan dengan hasil analisis perihal pasal, di mana kategori pasal yang dihapus itu antara naskah asli dengan Undang-Undang Nomor 19 itu tidak ada yang dihapus. Lalu untuk pasal yang diganti itu juga tidak ada pasal diganti di Undang-Undang Nomor 19 dengan naskah asli itu tidak ada yang mengganti pasal. Lalu pasal yang tidak diratifikasi juga pasal dari pasal 1 hingga pasal 50 naskah asli itu tidak ada yang tidak diratifikasi, yang artinya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 itu meratifikasi dari pasal 1 sampai 50. Lalu untuk kekuatan hukumnya itu terdapat perbedaan tafsir antara bahasa Inggris dengan bahasa nasional, di mana dalam menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 itu menggunakan bahasa nasional atau penjelasan tersebut sesuai dengan arti atau menggunakan bahasa nasional. Selanjutnya berkaitan dengan hasil analis perihal gap pada pasal yang diratifikasi, itu ada gap dari bahasa penafsiran, lalu gap struktur dokumen itu hanya perbedaan dari halaman pertama, di mana dalam naskah asli itu perbedaannya ada bagian mukadimah, lalu juga dalam Undang-Undang Nomor 19 itu terdapat bagian batang tubuh. Lalu untuk dari segi gap mekanisme pengawasannya itu ditekankan di Undang-Undang Nomor 19 bahwa pembentukan lembaga pemerintah itu bertanggung jawab dalam implementasi di lingkup nasional. Lalu di lingkup internasional itu dijelaskan dalam perjanjian, di mana dalam perjanjian itu mewajibkan seluruh negara untuk melaporkan bagaimana perkembangan implementasi terkait dengan apa yang sudah diatur di naskah perjanjian, dan itu mengatur untuk negara melaporkan bagaimana perkembangan implementasi terkait dengan apa yang sudah dijelaskan di naskah perjanjian. Lalu, pembahasan kedua, bentuk kesenjangan substansial antara standar internasional CRPD dan implementasinya. Yang pertama, kesenjangan kapasitas hukum terdapat pada pasal 12 CRPD, kemudian kesenjangan pendidikan inklusif terdapat pasal 24 CRPD, yang ketiga kesenjangan akses keadilan terdapat dalam pasal 13 CRPD, yang keempat kesenjangan hak kesehatan efek deklarasi terdapat dalam pasal 25 CRPD, yang kelima kesenjangan ketenagakerjaan terdapat dalam pasal 27 CRPD, dan yang terakhir kesenjangan aksesibilitas fisik terdapat dalam pasal 9 CRPD. Membahas terkait analisis faktor-faktor penyebab adanya kesenjangan, di mana kesenjangan yang pertama itu adalah satu, faktor ketidakharmonisan antara lingkungan, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah faktor ketidakharmonisan regulasi. Yang ketiga merupakan faktor kapasitas kelembagaan. Yang keempat adalah faktor kemauan politik maupun political will. Kemudian terdapat pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana agar menuju kepatuhan yang substantif. Yang pertama, menciptakan harmonisasi dalam masyarakat. Yang pertama itu hukum harus bisa menciptakan harmonisasi di masyarakat. Jadi aturan yang dibuat itu seharusnya bukan malah menimbulkan konflik baru, tapi juga bisa menjaga ketertiban dan menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Kemudian yang kedua ada sinkronisasi legislasi secara sistematis. Selanjutnya semua peraturan itu harus saling selaras. Jangan sampai ada satu aturan yang bertentangan sama lain gitu, dan aturan lainnya itu bisa jika bertentangan itu bisa membingungkan masyarakat maupun aparat dalam menerapkannya. Kemudian yang ketiga ada revitalisasi kapasitas kelembagaan, di mana selain memperbaiki aturannya, lembaga yang menjalankan hukum juga harus diperkuat, mulai dari kualitas sumber daya manusianya, koordinasi antar lembaga, sampai menjalankan tugasnya dengan secara profesional. Kemudian yang keempat ada mobilisasi kemauan politik berbasis akuntabilitas.
bahwa perlu adanya kemajuan politik dari pemerintah untuk benar-benar menjalankan dan menegakkan hukum. Tapi setiap kebijakan yang diambil juga harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini memang sudah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Indonesia menerapkan teori dualisme di mana aturan internasional itu baru berlaku setelah diubah menjadi undang-undang nasional. Namun dalam praktiknya ini masih banyak kendala seperti permasalahannya bukan lagi pada ratifikasinya tapi pada pelaksanaannya. Masih ada aturan yang belum selaras, kapasitas lembaga yang belum konsisten. Akibatnya perlindungan hak itu penyandang disabilitas yang seringkali hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif. Oleh karena itu yang dibutuhkan itu bukan hanya ratifikasi secara formal, tapi juga harmonisasi peraturan, penguatan kelembagaan, dan komitmen pemerintah yang nyata agar pelayanan publik yang inklusif ini benar-benar dapat terwujud. Baik, setelah teman-teman menyaksikan video dari kelompok 7 yang memperkenalkan ataupun mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Solve Recognition CRPD dalam transformasi pelayanan publik disabilitas di Indonesia, tentunya kami berharap sekali bahwa video ini menjadi inspirasi, menjadi gudang ilmu yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan dapat digunakan oleh teman-teman sebagai pendamping dalam kuliah ataupun dalam pembelajaran yang lainnya. Untuk itu, kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.